Apa yang dipermasalahkan pagi ini lazim dinamakan imsakiyah. Dulu di Saudi belum pernah mengenal istilah imsakiyah itu. Justru kita orang Indonesia ini yang pertama kali bikin istilah imsakiyah. Cuma imsakiyah yang ada di negara kita beda dengan imsakiyah yang ada di Saudi Arabia. Saya yakin ibu bapak yang mungkin baru pulang umroh itu dapat selebaran imsakiyah. Imsak itu bukan 10 menit sebelum subuh, tapi ya datangnya waktu subuh. Ada yang menarik, di kampung saya imsakiyah itu ditandai dengan kotean. Koteannya keras sekali dan lama sekali. Mungkin lebih dari 6 menit mungkin, bahkan mungkin sampai 7 menit. Sampai-sampai ada kesan tetangga ini grebekan gitu. Sungguh menghadapi kasus seperti ini tidak gampang. Sebab pengalaman kalau kita ingatkan itu, bahasa Inggrisnya nggak jadi nang atine gitu. Pasti begitu. Saya coba memberanikan diri karena diminta oleh teman-teman untuk membicarakan kenapa kok harus ada kotean segala gitu. Di samping teriak-teriak imsak, 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 tok 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 tok. Wih, sampai grebekan ya Allah. Saya coba tanya teman-teman, ngapain sih pakai kotean segala gitu? Kalido, apa kalido itu? Ustadz itu kayak nggak ngerti ya, nah itu. Justru karena nggak ngerti, tanya, kenapa harus pakai apa? Kotean. Kalau terjadi gerhana bulan, Ustadz, kita kotei, Ustadz. Maksudnya apa? Biar bulan itu tidak habis dimakan buto hijau. Zaman segini masih percaya begitu. Nah, kalau hasil hisab akan terjadi gerhana total, mbok kon kotei ya dintekno ambek buto hijau. Itu yang terjadi. Tapi filosofisnya menarik. Filosofisnya itu ketika kita sedang makan, kalau sudah dikotei, hentikan. Jangan sampai dihabiskan. Filosofisnya sebenarnya seperti itu. Itu gambarannya. Mudah-mudahan di sini tidak ada gitu ya, Pak. Paling kalau dikotei, kote ono paling. Itu ceritanya. Nah, hakikat imsak itu apa? Dari kata amsaka yumsiku imsak. Bisa berarti memegang, bisa berarti menahan. Oh, kalau gitu ini adalah saat mulai menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat yang membatalkan puasa. Starting point kita mulai puasa. Itu hakikat apa? Imsak. Kalau ada seorang mubalik ketika datang ke rumah saya, Ustaz, alhamdulillah, saya sudah baca hadisnya. Apa itu? Hadis imsak. Bagus. Ternyata sahih Ustaz hadisnya. Alhamdulillah gitu. Gimana hadisnya? Imsak itu ternyata 10 menit sebelum subuh.
Ya saya komentari, bohong. Sungguh Ustaz, saya baca di buku ada penjelasan hadisnya sahih. Bohong. Loh kok Ustaz bilang bohong? Zaman Rasul tidak ada menit, tidak ada jam kan? Maka kalau ada imsak itu 10 menit sebelum subuh, berarti apa? Bohong. Jadi menganalisa hadis itu sebenarnya gampang. Belum ada jam. Jam itu muncul setelah munculnya ilmu hisab. Lah ilmu hisab muncul jaya-jayanya dinasti Abbasiyah. Ketika kita khususnya dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid dengan madrasah pertama kali di muka bumi, namanya Madrasah Nizamiyah. Umat ini bangkit belajar ilmu secara formal. Apalagi setelah terjadi Helenisme Yunani, kolaborasi dengan Yunani, maka kita sudah mulai pandai berfilsafat. Dengan mulai pandai berfilsafat, berpikir cerdas, berpikir runtut, berpikir sejati, diilhami dengan wahyu. Oh, akhirnya ketemu bulan ini mengelilingi bumi kita, durasinya sekian hari. Oh, bumi kita ini memutari matahari setahun itu durasinya sekian hari. Oh, satu hari itu durasinya ada sekian jam. Oh, satu jam itu durasinya sekian menit. Baru ketemu. Maka kalau ada hadis 10 menit sebelum subuh, jelas hadisnya apa? Mauluk. Hadisnya palsu. Gitu ya Ustaz. Iya gitu. Terus apa Ustaz imsak? Ya sesuai dengan Al-Quran. Fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Jadi hakikat imsak itu ya fajar. Firman Allah begitu, sehingga tampak jelas antara benang hitam dengan benang putih, yakni apa? Fajar. Lah dulu ada teman kita memahami ayat ini dinotatif, sehingga menyiapkan 2 benang, satu warna putih, satu warna hitam. Malam-malam bangun, dilihat kok nggak jelas mana yang putih, mana yang hitam, maka berarti belum datang waktu imsak. Kemudian tidur lagi, bangun lagi, kok belum jelas, makan lagi. Sampai nanti jelas mana benang yang warnanya putih, mana benang yang warnanya hitam. Jangan dikira pemahaman gini nggak sampai kepada Rasul. Sampai kepada Rasul dijelaskan, oh bukan begitu maksudnya. Rasul menjelaskan al-fajru fajroni. Fajar itu ada 2. Fajr yahilul lana ta'am wa syarab wa yahrumu alaina sholat. Fajar yang pertama itu masih menghalalkan kita, membolehkan kita makan, minum, yakni makan sahur, minum sahur. Wa yahrumu alaina sholat, tapi diharamkan, mengharamkan bagi kita untuk sholat. Maksudnya belum boleh sholat subuh. Kenapa? Belum manjing. Itu yang dikenal dengan fajar apa? Kadzib atau fajar kizib. Nah, gitu. Fajar yang kedua apa? Kebalikannya.
mulai diharamkan tidak boleh makan, tidak boleh minum, waktunya sholat. Sholat apa? Subuh. Oh, kalau begitu hakikat imsak itu datangnya waktu apa? Subuh. Itu ceritanya begitu. Nah, juru adzannya Rasul dulu itu kan kalau untuk sholat malam ada dua. Yang satu Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Pertanyaannya, siapa yang azan pertama? Ada yang mengatakan Bilal. Azan yang kedua tentunya Ibnu Ummi Maktum. Ini lagi permasalahannya khilafiyah masalahnya. Tapi ada hadis yang menarik di Sahih Bukhari itu. Idza adzanal Bilal fakulu wasrabu. Kalau Bilal memandangkan azan, maka makanlah. Tentu makan apa? Sahur. Minumlah. Tentu minum sahur. Kalau gitu kira-kira Bilal ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama mestinya. Sebab kalau yang kedua tentu nggak boleh apa? Makan. Nggak boleh minum. Hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai batas kapan? Sampai nanti batas dikumandangkannya azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Lah Ibnu Ummi Maktum mengenalkan azan fajar kadzib atau shadiq? Shadiq. Klop dengan Al-Quran. Oh, hakikat imsak itu saat dikumandangkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum, yang diyakini Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan apa? Subuh. Repotnya apa? Untuk mengumandangkan azan subuh, wah, hati-hati. Harus meruqyah terlebih dahulu. Betul enggak? Fajar itu sudah fajar shadiq. Karena fajar kadzib belum boleh sholat. Lah orang buta bisa meruqyah atau tidak? Enggak bisa. Terus solusinya gimana? Teman-teman yang melek itu diminta Rasul untuk meruqyahkan. Melihat fajar itu masih kadzib atau sudah shadiq. Kalau muncul fajar shadiq, apa kata teman-temannya? Asbahta. Wis masuk waktu subuh nangadano. Maka di Sahih Bukhari itu tidaklah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kecuali setelah diingatkan waktu subuh telah tiba. Gitu. Kalau itu diyakini sudah mantap, ini memperpanjang imsak itu adalah datangnya waktu subuh. Jangan terkejut ketika membaca hadis yang lain, karena kita ingin belajar hadis tidak parsial, tetapi komprehensi. Anas khadamnya Rasul itu cerita kepada kita. Saya yakin dia orang yang paling mengerti unggah-ungguhnya Rasul, karena beliau hidup di rumahnya Rasulullah. Cerita. Saya amati imsaknya Rasul, makan sahurnya Rasul yang terakhir, dengan adzan subuh dikumandangkan, ada durasi sekitar orang membaca 50 ayat. Tapi dalam hadis lain sekitar 40 ayat. Pertanyaannya, orang membaca 50 ayat itu kira-kira
durasinya berapa menit? Kira-kira. Tergantung yang maca. Nek sing maca wong Gresik bisa 1 jam itu. Tapi kalau sing maca wong Tuban, waduh, 5 menit bablas. Apa maneh sing maca wong Nigeria surat Ad-Duha mek saambekan, Mbak. Ya wassalam. Paling 2 menit bablas, Mbak. Sudah lihat YouTube-nya itu, Mbak. Surat Ad-Duha hanya 1 nafas. Al-Fatihah paling 1/4 nafas paling. Tergantung. Nah, diperkirakan ada durasi sekitar 10 menit. Maka untuk mengkompromikan antara hadis yang pertama dengan yang kedua, waktu akademiknya memang waktu subuh. Kapan ya? Jangan waktu subuh dijadikan imsaknya, ada durasi antara makan dengan azan subuh. Kira-kira 10 menit atau 15 menit. Ini namanya ihtiyat untuk hati-hati. Biar tidak terjadi seperti yang ditanyakan sekarang ini. Itu menjaga kehati-hatian. Nah, berangkat dari sini, nanti kalau terbangun, Masya Allah, waktu subuh tinggal 3 menit. Masih boleh makan atau tidak? Boleh. Boleh makan. Karena hakikat waktu imsak belum datang. Indahnya, Mbok yo, jangan terlalu mepet. Sehingga kita ada durasi entah 5 menit, 10 menit, 1/4 jam. Kalau saya tidak bisa, Pak. Saya kalau durasinya begitu, bingung, perjalanannya ada 3/4 jam. Nah, kalau makan di rumah itu ada durasi hampir 1 jam. Sehingga terpaksa saya cari makan sahur di jalan. Saya perkirakan, kira-kira masih setengah jam mampir ke warung. Itulah sebabnya saya tidak berpakaian neko-neko. Jadi kalau pakaian gini kan ke warung pantas ya, Pak. Tapi kalau jas-jasan, Pak, waduh, harus makan mahal, Pak, gitu. Itu ceritanya. Apa saja, alhamdulillah tadi makannya lumayan. Kok ada ya rame-rame saya masuk, tiba ya, Pak, nasi pecel gitu. Muka-muka kamu ngurus tengkung kok. Enak ternyata. Tuh gambarannya, Masya Allah. Alhamdulillah, tergantung kemampuan kita masing-masing. Yang penting secara akademik, hakikat imsak datangnya waktu subuh. Nah, kalau kita hidup zaman Rasul, saya haus. Nah, sunatullah, karena saya haus, saya ambil gelas. Saya isi air. Baru apa? Dia apa? Enggak, baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu baru diminum. Enggak saya minum. Dilihat oleh Rasul. Masya Allah, dan subuh sudah datang. Saya taruh. Enggak jadi saya minum. Diketahui oleh Rasul. Begitu Rasul tahu perilaku saya, apa kata Rasul? Ya Zainuddin, khudil kaas, ambil gelasmu, wasrab, minum airnya. Padahal sudah azan subuh. Hatta taqtadhiya hajataka, sampai tuntas minum. Maka jangan kaget, sebagian kita
memahami, oh hakikat imsak bukan azan subuh, habisnya azan subuh. Maka kalau azan subuh yang panjang, ya ndak imsak gitu. Kalau perlu dihentikan dulu. Kenapa? Si ono sing mangan mulai gitu. Kok tahu? Ya sing mangan itu ngomong lewat HP, aja dimarahin azan sik gitu. Masyaallah. Indah ternyata, gampang ternyata ajaran Rasulullah itu. Masyaallah. Sehingga mulai muncul pertanyaan, Ustaz, rokok sudah di tangan kiri, korek sudah di tangan kanan, begitu cek azan subuh, Ustaz. Gimana Ustaz? Rokoknya ini dihabiskan atau gimana? Dasar Ustaznya nggak rokok, jawabannya enak aja, buangan gitu. Itu berbeda kalau Ustaznya merokok. Entekno bro, eman gitu. Mubazir gitu. Apalagi sekarang rokok itu katanya tidak membatalkan sholat. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Sejak dulu saya punya pikiran, tidak apa-apa puasa 6 bulan, tidak apa-apa Ustaz. Pokoknya oleh ngerokok, ngono. Dadak ada pendapat rokok tidak membatalkan apa? Puasa. Seweneng Ustaz gitu ya Allah. Saya sama takut nabi Iliani. Bareng takut Kiai Rani tiba haram membatalkan sholat. Terus aku melok Kiai sing ngolehno ae ngono jare. Ya Allah ya Allah. Itu ceritanya. Malah zina dengan istri itu enggak membatalkan sholat, puasa kok. Sudah lihat YouTube-nya juga. Enggak membatalkan. Enak Pak, enak enggak membatalkan ya Pak ya. Daripada membatalkan ya Pak. Kalau inilah kalau kita bicara Quran jauh dari sunnah Rasulullah. Kalau kita baca sunnah Rasulullah, Masya Allah, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im ya Rasulullah. Waqa'tu terjadi tendangan penalti saat saya sedang puasa Ramadan ya Rasulullah. Dosa besar. Terus gimana ya Rasul? Kamu harus membayar kafarah. Kafaratnya apa ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, sebulan aja tak kuat ya Rasul. Malah 2 bulan berturut-turut ya Rasul. Tak kuat ya Rasul. Kalau memang tak kuat, idku raqabah. Oh, idku raqabah dulu ya Pak ya. Kamu harus memerdekakan apa? Hamba saya. Lah memerdekakan hamba saya itu paling murah. Kayak Bilal levelnya hamba saya itu 100 unta. Kalau 1 unta itu pengalaman kemarin 35 juta, berarti hampir setengah M. Tak mampu ya Rasul. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu ya Rasul. Kalau gitu ya sudah bayar fidyah untuk 60 miskin. 60 miskin itu kan 60 hari. Enggak mampu ya Rasul. Gimana ini? Sampai Rasul menunggu wahyu. Kedatangan orang yang serba pakaian putih dengan sekeranjang kurma. Ada yang bilang ini Jibril, ada yang bilang ini Abu Bakar. Di hadis itu tidak jelas. Kemudian Rasul tanya, mana tadi yang terjadi tendangan penalti waktu Ramadan? Saya ya Rasul. Kemari ini ada sekeranjang kurma, sedekahkan untuk 60 miskin. Apa katanya?
Ma baina ladatai Madinah afqaru minni ya Rasulullah. Masih adakah antara dua tebing-tebing gunung-gunung ini? Karena Madinah itu dikelilingi oleh gunung. Orang yang lebih fakir daripada saya ya Rasul. Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih fakir daripada dia. Kalau gitu, ambillah sedekahkan untuk keluarga. Alhamdulillah, ngono Islam ini baik. Sama coba nanti. Nah, kalau presidennya kayak Rasul, kalau presidennya nggak kayak Rasul, ya tanggungin dewi bro. Itulah gambaran, masya Allah. Kalau kita hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul lagi ini pemikiran hanya karena Quran. Memahami hadis pun tidak menggunakan ilmu hadis. Jadi jangan kaget ibu-ibu, kalau selama ini ibu haid, ibu kan tidak puasa. Tapi pemikiran baru itu, ibu walaupun haid wajib berpuasa. Pemikiran intelektualnya, nalarnya, kalau ibu haid tidak sholat itu wajar. Kenapa? Karena dalam sholat dibutuhkan syarat kesucian. Sementara dalam puasa ada tidak syarat kesucian? Tidak ada. Maka ibu yang haid tetap wajib apa? Puasa, tidak wajib sholat. Dipertegas dengan pernyataan Aisyah, umirtu biqadha'i as-siyam wala biqadha'i as-shalah. Qadha itu arti di kamus manapun tetap diwajibkan, tetap diharuskan, tetap dipaksa. Sehingga peradilan itu namanya majelis qadha. Kalau Pak Hakim sudah menentukan potong tangan, wajib potong tangan. Dipaksa potong tangan, diharuskan potong tangan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sehingga walaupun Aisyah dalam kondisi haid tetap dipaksa oleh Rasul untuk apa? Puasa. Tetap diwajibkan oleh Rasul untuk puasa, tapi tidak diwajibkan sholat. Analisanya secara rasio, orang sholat butuh syarat kesucian, orang puasa tidak butuh syarat apa? Kesucian. Geger. Ini permasalahannya begitu. Sudah pakai hadis, memahaminya tidak pakai ilmu hadis. Itu bahayanya. Kalau menggunakan ilmu hadis, nanti orang tahu. Memang qadha itu secara bahasa, lughatan, itu diwajibkan, betul. Jadi ibu-ibu walaupun haid tetap diwajibkan apa? Puasa, betul secara bahasa. Kalau secara istilah, ibu-ibu itu tetap diwajibkan puasa, tapi bukan dalam masa haidnya. Maka bahasa Inggrisnya nyaur. Gak ada di kamus qadha artinya apa? Nyaur. Sehingga sholat itu ada adaan, ada qadhaan. Jam sekian ini teman kita belum bangun, padahal belum sholat apa? Subuh. Bangunnya baru jam 8. Karena belum sholat subuh, tetap dia punya kewajiban sholat subuh, dilakukan bukan pada waktu subuh,
di luar waktu subuh. Maka bukan adaan, tetapi apa? Qadhaan. Karena sholat itu mestinya ada. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu Rasul memberikan kelonggaran karena terlupa, karena tertidur. Segera sholat ketika dia sadar. Entah sadar dari lupanya, entah sadar dari apa? Tidurnya, supaya melaksanakan kewajibannya. Kita bepergian, ada uzur untuk melaksanakan sholat pada waktunya, boleh dijamak takdim. Zuhur sama asar keduanya dikerjakan pada waktu zuhur. Maka sholat zuhurnya adaan, sholat asarnya apa? Qadhaan. Seperti itu pula menjamak takhir maghrib dengan isya, dikerjakan pada waktu isya. Maghribnya qadhaan, isyanya adaan. Itu kalau kita ingin paham bahasa istilah atau syar'an. Jadi yang dimaksud Rasul itu, kata Aisyah, kami umirtu biqadha'i asyam, paling gampang kami tetap dipaksa untuk puasa pada waktu haid, tapi bukan dalam masa haidnya, setelah tuntas dari apa? Haid. Oh, kalau gitu artinya nyahur. Itu ceritanya. Enak kalau kita memahami hadis menggunakan ilmu hadis. Kalau enggak gunakan gitu, khawatir kita menjadi gagal paham. Nah, dengan paparan seperti inilah, kapan ya Bapak Ibu boleh kita punya pendapat, boleh kita punya pemikiran, tapi kalau sudah berseberangan dengan pikiran Allah, pikiran Rasul, hentikan pikiran kita untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tantangan kita, karena kita memang terlalu jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika dikembangkan dengan pertanyaan tadi, Ustaz, adzan sudah dikumandangkan, adzan subuh sudah dikumandangkan, kami sedang menikmati makan sahur belum tuntas, Ustaz. Kira-kira diapakan ini makanan, Ustaz? Apa jawaban sampean? Si sampean delok dilik lah gitu. Bae kurang sak puluhan monggo. Sing kira-kira adzane belum habis monggo. Tapi kalau si sak puluhan adzan, ya itu resikonya, ya Allah. Mari ngono sampe entekno sak piring, mari ngono keselak ngombe maneh. Terus kapan imsaknya sampean itu? Itu sampean akan lebih tahu sendiri. Waduh, tinggal 10-an rek, adzan durung mari, monggo sampean entekno. Tapi kalau baru 10-an adzan, salahku aku mangga alarm. Nah, sudah, kalau gitu saya hentikan sampai di sini. Mudah-mudahan imsak saya benar. Saya tidak bisa mengeluarkan fatwa. Yang mengeluarkan fatwa itu panjenengan. Ustaz, nek ngono sana mubadzir dimakan setan, Ustaz. Ya salahmu kon imsakmu gak mang-mang. Itulah gambaran yang namanya fatwa. Sering kita ini dihadapkan kepada yang lebih masalah. Walaupun imsak itu hakikatnya subuh, kapan ya kita kayak Rasul, mbok yo ada durasi antara sahur dengan azan apa? Subuh. Dalam kondisi darurat, emergensi, kok baru bangun subuh kurang 2 menit, bismillah,
tetap nikmatilah sahur, karena hakikat waktu imsak belum datang. Jika pola pemikiran seperti ini, semua hadis bisa kita gunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga terdakwa hukum itu agar tidak menimbulkan sebuah kerusuhan, misalkan terjadi kerusuhan, saling itu bagaimana Ustaz? Karena ulama ada ayat itu mengatakan Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang idealnya begitu, Pak. Sebagai seorang muslim itu punya tugas yang balansi, keseimbangan. Satu, amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Biasanya untuk amar ma'ruf itu gampang, Pak. Kenapa gampang? Mengajak kebaikan itu dihormati orang. Tapi untuk nahi mungkar itu waduh. Karena setiap kita itu punya anania, punya ego, tidak boleh diganggu. Bahwa saya ini harus dibenarkan, jangan disalahkan. Itu ada ego di situ, Pak. Maka setiap diskusi, Ustaz, apa saya salah? Saya selalu mengatakan enggak. Karena orang dikatakan salah itu marah, Pak. Tidak usah kita yang sudah merasa berbuat benar disalahkan. Ada pencuri, Pak. Pencuri sudah terbukti tertangkap basah mencuri sandal. Kita ingatkan, kamu mencuri sandal? Tidak. Itu buktinya. Loh, ini saya amankan. Itu yang sudah jelas berbuat kesalahan. Makanya luar biasa untuk wilayah nahi mungkar itu. Kata Rasul, ada tahapan-tahapan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau mampu. Monggo silakan. Saya sebagai entah itu kepala apa, langsung saya tindak, monggo. Kalau masih tidak mampu, maka dengan lisannya. Dengan lisan itu pun nanti tahapan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ragam
nahi mungkar itu macam-macam. Terus saya alhamdulillah Pak berupaya untuk tidak menyalahkan orang lain. Kalau ada orang lain menurut saya itu berbuat munkar, jangan-jangan saya yang keliru gitu loh. Maka dilahirkan diskusi. Jangan melihat orang lain dengan kacamatanya sendiri. Apa yang kita anggap baik ini belum tentu baik menurut orang lain. Itu problemnya di situ. Apa yang Bapak Ibu anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Muncullah di situ diskusi sehingga siapa tahu nanti kita dapat solusi yang bagus. Oke? Waduh, kalau masih saja tidak mampu, dengan hati kita doakan. Saya sebenarnya mengingatkan mereka itu takut, Pak. Takut mari ngono disetroni dan sebagainya. Tapi saya coba, saya tanya kepada mereka. Jadi enggak saya salahkan, Pak. Saya tanya. Jadi model menyalahkan saya itu model pertanyaan gitu. Kira-kira sok jawab enggak? Ini kayak sok jawab. Mudah-mudahan tahu dirinya keliru. Lebih baik itu dia merasa keliru sendiri daripada kita yang mengatakan keliru. Itu model pemberdayaan. Bahasa penelitiannya participatory action research. Itu ceritanya. Monggo dengan cara bijak, tidak ada orang yang tidak ingin lebih baik. Tapi gara-gara dia punya ego, kalau kita keliru di dalam mengingatkan, malah jadi bumerang itu tadi. Jadi permasalahan. Saya kasih contoh misalnya, Mbak. Saya dianggap keliru, Pak. Karena membimbing umat, orang yang sholat duduk, orang sunaiyah yang hanya 2 rakaat itu adalah duduk tawarruk. Dianggap keliru, gitu loh. Karena dianggap keliru, datang teman-teman mengingatkan saya. Senang saya. Saya bukan orang yang maksud. Saya ini manusia biasa. Tempatnya khilaf. Maka didatangkan 3 buku, saya suruh baca sendiri. Nah, akhirnya saya suruh duduk samping, tolong sampean yang baca. Dibaca 3 buku, terkejut Pak. Bahwa bimbingan saya yang selama ini sholat yang hanya 2 rakaat itu duduk tawarruk dianggap keliru. Hadisnya ditemukan bahwa Rasul itu kalau duduk yang sunaiyah yang hanya terdiri 2 rakaat atau sholat yang sunaiyah duduknya iftiroz. Hadisnya sahih, ada di dalam Sunan Nasa'i. Kemudian saya ingatkan bukan hanya 3 buku itu yang menjelaskan sholat subuh itu duduknya iftiroz. Saya juga punya 3 buku lagi. Satu adalah ringkasan sifat sholat Nabi yang disusun oleh Syekh Nasruddin Albani. Yang kedua, risalah sholat yang disusun oleh Syekh Bin Baz yang biasanya dibagi kepada jamaah haji itu. Dan yang ketiga, ini ringkasan dari buku besar Syekh Utsaimin tentang masalah sholat. Dan seluruh buku itu mengacu kepada Sunan Nasa'i. Saya tidak tahu panjenengan kalau sholat yang 2 rakaat iftiroz atau tawarruk. Tawarruk berarti perlu direvisi. Akhirnya apa? Karena saya bawa laptopnya, saya cari hadisnya, saya terkejut. Terkejutnya apa? Di mana ada kata-kata Nabi sholat hanya 2 rakaat.
Kok saya baca hadisnya tidak ada kata-kata sholat hanya 2 rakaat. Akhirnya saya tanya dulu, Mas, yang 2 rakaat sampean sudah dapatkan. Nah kalau sholat witir 1 rakaat, duduk sampean apa? Itu diberdayakan. Dalam beragama, nek sampean belum dapat, sampean gak lek longgo. Lah sholat witir 3 rakaat, Mas, duduknya gimana? Kalau sampean belum dapat hadis, gak oleh longgo. Nah, baru mulai bingung, saya tanya, gimana kok hadis ini kok diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat? Bahasa ulama sunaiyah hanya 2 rakaat. Kalau 3 sulasiyah. Bingung apa tidak? Bingung. Memang target saya begitu. Orang kalau nggak bingung masih fanatik dengan pendapatnya sendiri. Bingung Mas sampean? Iya Ustaz, bingung. Itu gara-gara sampean nerjemahkan gitu. Ustaz bisa nerjemahkan yang lain. Ya namanya nerjemahkan kan wilayah ijtihad. Kalau diizinkan saya coba, monggo Ustaz. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah idza jalasa, kalau duduk fi sintai rakaat, pada yang 2 rakaat. Bukan yang hanya 2 rakaat, pada yang 2 rakaat. Jalasa muftaris, beliau duduknya iftiros. Maka ini saya gunakan sholat yang ada tasahud awal. Gitu. Namanya ijtihad. Boleh tahu kira-kira? Boleh. Terus yang benar mana? Yang pertama dengan yang kedua. Yang benar mana? Loh. Yang satu diterjemahkan hanya 2 rakaat. Yang kedua diterjemahkan pada yang 2 rakaat. Yang benar mana? Ya enggak tahu. Wong kira-kira. Wallahu a'lam. Ini kan kira-kira. Makanya kalau teman kita melihat teman kita tawaruf, jangan disalahkan dulu. Gitu loh. Seakan-akan iftiros yang paling benar. Enggak boleh. Gitu. Seakan-akan ijtihadnya dia yang paling benar. Ijtihad orang lain dianggap apa? Keliru. Itu enggak boleh. Itu namanya kesombongan intelektual. Nanti kalau sampai lihat dia iftiros, anggap oh dia memahami begitu. Kalau lihat tawaruf, oh dia memahami begitu. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Sekarang Ustaz saya tanya, monggo Ustaz sendiri kenapa sholat subuh di Al-Falah saya saksikan iftiros? Untung sampai mengingatkan Mas. Saya bukan nabi. Kalau sholat jangan ikut saya. Saya ini jujur tidak bisa duduk tawaruk. Saya kalau duduk tawaruk gelimpang. Pernah saya paksa dengan pegangan merucut. Kata teman saya, aduh, gitu. Kasihan tetangga saya. Karena saya tidak mampu, pesan Allah sudah kerjakan sebatas kemampuan. Jadi sholat jangan ikut saya, ikutilah tuntunan. Nah kalau sholat itu 3 rakaat Ustaz, Anda kan ingin hadisnya toh? Dibukakan hadisnya dari Abu Humaid As-Sa'idi. Mau bukunya siapa? Albani toh? Iya, saya carikan bukunya Albani. Wis sampeyan waca dhewe. Rasul itu pada setiap duduk yang ada salamnya, duduknya tawaruk. Maka kalau sampean tanya Ustaz, witir 3 rakaat duduknya apa? Saya balik bertanya, ada salamnya enggak? Wonten tawaruk. Salat witir 1 rakaat gimana Ustaz? Ada salamnya enggak? Ada tawaruk. Enak. Saya sudah punya tuntunan, sampean belum. Itu ceritanya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia merasa benar, nggak gampang
untuk nahi mungkar. Harus dengan cara yang bijak. Kalau orang punya dalil, dudukkan dulu dalil itu. Porsinya di mana? Baru kalau kita punya yang lebih baik, tawarkan kepadanya. Insya Allah tidak ada orang yang tidak menginginkan di kemudian hari yang lebih baik. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan kedua saya kurang jelas, waktunya habis. Saya akhiri. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.